Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat ID card menggunakan bahan ID card potongan atau yang sudah berbentuk ID card seperti ini. Oke. Dan tutorial kali ini kita akan menggunakan printer Canon IP2770. Tentu saja bisa digunakan di printer Canon yang lain yang sudah memiliki fasilitas borderless ya. Serta ada beberapa syarat yang nanti akan saya tunjukkan ketika proses pencetakan ID card ini. ID card ini ada dua, yang satu berukuran ketebalan 0,86 dan yang saya pegang ini berukuran 0,96. Jadi udah cukup tebal ya. Tentu saja jika kita cetak di printer, terkadang printer tidak dapat menarik ketebalan kertas ID card ini. Dan ini kita desain khusus untuk tinta dye base. Bisa juga menggunakan tinta pigmen. Namun kita utamakan menggunakan tinta original ataupun tinta dye base yang biasa kita gunakan. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan tinta dye UV fotografi. Masih sejenis tinta ori ya. Namun memang pada tinta yang saya gunakan ini dia memiliki ketajaman warna yang lebih daripada tinta-tinta biasa, tinta dye base biasa. Jadi dia bisa detail dan warnanya juga tajam ya. Ini hasilnya ya, hasil ID card yang kita buat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melakukan setting pada software Corel X5 untuk cetak blank ID card ya. Pertama kita set landscape dulu ya, seperti ini. Lalu kita buat kotak di tengah. Nah, untuk panjangnya ya, objek panjangnya ini size-nya kita buat 81,5 ya. Dan untuk lebarnya kita set 51,5 ya. Kita tekan enter. Nah, ini ukuran ukuran dari blank ID card ini 81,5 dan 51,5. Kita akan mencetak dengan ukuran seperti ini. Nah, kita beri line garis pinggirnya ini kita kasih yang agak soft. Kita kasih agak abu-abu biar nanti ketika kita cetak tidak tampak, misal ada meleset sedikit itu tidak tampak. Oke. Lalu kita kunci. Kita klik kanan, kita lock ya. Biar dia tidak bergeser. Nah, ini sudah tidak bisa kita geser. Kita kunci dulu. Selanjutnya kita masukkan ID card yang akan kita cetak. Tentu yang menggunakan Corel X7 ke atas mungkin ada fasilitas power clip ya. Ini juga ada, cuma harus melakukan setting-setting. Saya buat mudah saja, simple saja biar mudah dipahami. Kita ambil filenya dulu untuk ID card. Kita ambil filenya, kita copy, kita masukkan di sini. Oke, dan ini kan ukurannya belum sama, mungkin besar dan lain-lain. Kita set ukuran yang sama dengan kotaknya. Nah, di sini kita klik objeknya, nah, kita masukkan ukuran yang sama 81,5. Dan untuk lebarnya 51,5. Kita tekan enter. Nah,
ukuran ini sudah sama dengan kotak yang kita buat. Nah, ini. Kalau belum pas, misalnya seperti pinggirnya seperti ini belum pas, tinggal kita geser saja dengan panah. Nah, ini misalnya ya. Nah, bisa kita geser untuk agar pas seperti itu. Oke. Tentu saja yang mahir menggunakan Corel bisa lebih baik ya untuk setting semacam ini. Oke. Jika sudah, kita tidak perlu melakukan mirror. Misal kita balik seperti ini, tidak perlu. Itu file standar saja seperti ini. Oke. Biasanya saya convert. Oke. Filenya sudah jadi. Kita paskan kalau sudah pas. Nah, anggap ini sudah pas. Lalu kita print preview. Nah, di sini hal yang penting ya, perlu diperhatikan, print preview. Kita masuk pada setting general ya. Lalu kita masuk pada pilihan printer. Nah, ini printer yang kita gunakan apa? Misalnya Canon IP2770 ini ya, untuk mencetak. Lalu kita masuk pada preference. Lalu kita masuk pada back setup. Nah, disinilah fasilitas borderless-nya. Kita klik. Kita pilih mau menggunakan media tipenya apa. Saya bisa menggunakan matte photo paper, glossy photo paper, bebas, silahkan mana yang paling kita merasa cocok. Kita coba pakai matte photo paper ya. Oke, kita oke. Lalu untuk page size-nya ya, di sini kita pilih card ya, ini. Oke. Sudah. Lalu pada print option ini penting ya. Print option. Kita checklist rotate ini 90 degrees ini ya, untuk perputarannya ya. Kita klik. Kita oke juga. Oke. Untuk setting di sini cukup. Kita masuk pada setting main. Ya. Di sini kita set height. Ya. Lalu kita set manual. Kita set lagi di sini. Ini kita pilih dark. Ini kita maksimalkan untuk intensitasnya, dan untuk kontrasnya juga kita maksimalkan. Kita oke. Nah, di sini juga kita bisa pilih custom ya. Nah, ya, saya biasanya pilih custom. Kita set. Kita pilih di sini diffusion. Yang mana yang mau kita coba silahkan. Nah, seperti ini. Kita high di sini, kita masukkan level 2. Kita oke. Lalu ini sudah kita oke lagi. Kita play. Lalu kita oke. Nah, setting sudah jadi. Nah, untuk bisa mencetak presisi di media ini, nah di sini rahasianya ya. Kita klik. Di sini kita set di yang bawah ini, yang lebarnya kita set 51,5 ya. Kita enter. Oke, lalu di bagian sini kita set ya 110,5, dan bagian bawahnya kita set ya 130,5. Tekan enter ya.
Nah, nanti akan posisinya seperti ini. Ya. Jadi ini penting, jadi perlu diperhatikan. Bagian lebar kertasnya kita set 51,5. Untuk yang atas untuk panjangnya kita abaikan. Yang bawah ini 51,5. Dan untuk posisi kertasnya yang atas kita set 110,5 dan yang bawah 130,5. Oke. Jadi untuk settingnya seperti ini ya, detailnya. Yang perlu kita ganti adalah bagian sini 51,5, lalu dua bagian ini 110,5 dan 130,5. Oke, yang bagian 81 sekian ini kita abaikan saja, dia nanti berubah sendiri. Dan seperti ini penampakannya. Oke. Jadi setelah setting tadi, kita sudah bisa melakukan proses cetak. Ya. Lalu jika kita ingin mengganti file, kita tinggal tumpuk saja di sini filenya. Kita masukkan di atas ini, kita set filenya di sini, misalnya 81,5 dan untuk lebarnya 51,5. Kita enter. Nah, seperti itu ya. Kita paskan saja jika belum pas filenya gitu ya. Lalu kita print preview lagi, kita masuk proses cetaknya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa, kalau ada yang kurang kita bisa geser kanan atau ke kiri, kita paskan saja. Oke, kita akan memasuki tahap cetak dari blank ID card ini ya. Dan bahannya ini cukup tebal ya. Cukup tebal, tentu saja ada kemungkinan printer yang kita miliki tidak dapat menarik kertas ini. Mungkin saja ada yang bisa menarik kertas ini dan ada yang tidak bisa menarik kertas ini gitu. Lalu apa solusinya? Nah, saya punya solusi. Kita bisa menggunakan produk dari GTP. Ini belum saya pasarkan. Ini adalah Magic Roller Solution. Kita cukup menggunakan sedikit saja ya. Kita oleskan di roller kita. Roller yang kita miliki, karetnya ya, kita oleskan. Ya, kalau saya ini menjangkau di sini ya. Di rollernya ini kita putar. Kita oleskan saja. Itu. Kan bisa kita putar, kita oleskan rata. Kita diamkan beberapa saat ya. Dan produk ini nantinya bisa mengatasi masalah pada roller printer. Tentu saja tidak hanya pada printer Canon, untuk semua printer yang tidak bisa menarik kertas tebal maupun kertas tipis. Artinya rollernya sudah rusak gitu loh, sudah tipis seperti itu. Jadi dia sudah tidak bisa menarik dengan normal. Dengan produk tadi tentu akan bisa mengatasi masalah tersebut. Dan sangat mudah ya penggunaannya ya, sangat mudah sekali. Itu. Untuk produk ID card yang nanti dipesan, saya akan menyertakan produk Magic Roller Solution tersebut free ya. Tentu saja secukupnya ya untuk penggunaan cetak di ID card. Insya Allah sudah cukup awet, dioleskan sedikit saja merata gitu, dia sudah bisa mencetak dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu. Itu pun jika tidak bisa menarik kertas tebal. Itu ya, jika printernya masih prima bisa menarik kertas seperti ini ya tidak perlu. Nanti jika tidak bisa menarik, bisa kita gunakan pasta tersebut ya. Oke, kita akan cetak ya, masuk tahap proses cetak. Nah, ini juga syarat untuk printer Canon yang tidak memiliki pengaturan kertas seperti ini sampai ukuran sekian, itu tentu saja tidak bisa ya. Jadi perlu diperhatikan, ini penting. Ada printer-printer yang batas lebarnya
tidak bisa seperti ini. Itu mungkin sekian seperti itu kita tidak bisa mencetak blank ID card. Jadi seperti ini. Selain borderless, ini adalah syarat yang kedua. Itu perlu diperhatikan. Jadi kita lihat dulu printer kita gitu. Ya. Kita sambil lihat prosesnya seperti ini. Ya. Oke. Kita akan print filenya. Ya, kita print. Dan kita print preview dulu, lalu kita print, ya, kita lihat seperti apa prosesnya. Sudah kita letakkan seperti ini. Ini hanya bisa digunakan pada printer Canon dengan dua syarat tersebut ya, borderless dan ada pengaturan untuk batas cetak kertasnya seperti ini. Nah, ini proses cetaknya ya. Nah, itu sudah cukup presisi ya, itu sudah batas ujung. Kita lihat sampai akhir. Untuk yang ragu menggunakan yang blank ID card yang tebal 0,96 bisa menggunakan yang lebih tipis di bawahnya ya, yang 0,86. Lihat, saya menggunakan tinta Dye-Base ya. Nah, ini ya, tinta dye UV fotografi, ini Dye-Base, masih sejenis tinta original. Nah, ini kita sudah cetak seperti ini kurang lebih hasilnya. Lalu kita akan cetak sisi sebaliknya. Nah, untuk cetaknya biar tidak biar sama posisinya jika kita terbalik. Kita cetak prosesnya seperti ini, kita balik seperti ini ya. Jika kita balik seperti ini nanti posisinya akan berbeda, terbalik nanti yang belakangnya. Jadi seperti ini, kita balik seperti ini. Oke, kita akan proses cetak file yang kedua ya. File kedua kita preview. Oke, seperti ini filenya. Lalu kita print ya, sama seperti tadi, sudah langsung kita print. Oke, cukup presisi ya, ada di posisinya. Jika masih kurang sedikit dan lain-lain, kita bisa geser posisinya sampai menemukan setting yang pas, atau bisa mengikuti setting saya yang tadi ya. Ini hasil cetak file yang kedua. Kanan kiri sudah cukup presisi ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ya, ini hasil cetak kita pada tutorial
mencetak di blank ID card pada printer Canon IP2770. Selanjutnya, karena ini kita masih menggunakan tinta dye base, tentu kelemahan tinta dye base adalah dia masih mengalami pudar jika terpapar cahaya dalam waktu yang lama. Jadi kita perlu menyempurnakan dengan laminasi. Baik, ini adalah tahap akhir pada proses pembuatan ID card kita kali ini, dan ini adalah laminasi seperti ini. Nanti kita laminasi bolak-balik ya. Nah, bagaimana proses laminasi biar tidak meleset? Nah, kita siapkan dulu laminasinya seperti ini, tekniknya. Kita buka sedikit, lalu kita lipat untuk back stikernya ya, seperti ini ya. Kita paskan dulu bagian belakangnya. Nah, ini dari back stiker nih, kita letakkan dulu, kita setting seperti ini. Jika sudah pas ya, kanan kiri di bagian bawah juga sudah pas. Oke, kita pegang kuat bagian tengahnya, lalu kita tempelkan bagian atasnya ini seperti ini. Oke, nah kita buka lagi, kita tarik sedikit, kita dorong dengan ibu jari ini. Oke, ini sudah jadi ya, namun kita perlu melakukan press agar sempurna. Jika tidak dipres pun tidak apa-apa, namun jika kita punya alat press, kita press agar hasilnya maksimal. Oke, kita pasang laminasi untuk sisi sebaliknya. Sama seperti tadi, kita buka sedikit, kita tekuk ini seperti ini, lalu kita atur bagian belakang seperti ini. Jika sudah presisi ya, kita tempel bagian atasnya ini, kita tempel seperti ini. Oke, kita buka, kita dorong, dan sudah jadi untuk ID card kita. Jika ingin sempurna, kita press. Kita press seperti ini ya. Oke, di sini bisa dengan press panas, tapi suhunya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 105 seperti itu, atau 110 lah itu, atau dengan press dingin saja tanpa pemanas. Oke, saya kira untuk proses membuat ID card-nya dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan semua. Jika ada kekurangan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan ini hasilnya. Oke, ini hasil ID card kita. Dengan kita laminasi, ini bisa bertahan, bahkan bisa sampai 1 tahun lebih, atau mungkin sampai 2 tahun, karena tidak terpapar cahaya sama sekali jika kita letakkan di dompet dan lain-lain. Karena saya sudah melakukan tes uji coba untuk media cetak yang saya gunakan ini, dia bisa mengikat tinta dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, ini hasil cetak kita ya. Baik, saya kira ini saja tutorial saya. Semoga bermanfaat, dan ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer. Jangan lupa subscribe channel YouTube GTP Channel. Semoga bisa mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya.